Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Tan Yun dan gadis-gadis kembali ke alam rahasia tak terbatas. Seorang murid yang menjaga gerbang gunung dengan hormat memberitahu Tan Yun bahwa Su Yu dan Tuoba Yingying memimpin pasukan kultivator untuk menghancurkan alam iblis dan kembali dengan penuh kemenangan 7 hari yang lalu, dan sekarang mereka semua menuju ke pegunungan hukuman surga. Tan Yun mengangguk, dan membawa gadis-gadis itu melalui formasi teleportasi dari alam rahasia tak terbatas. Setelah melakukan perjalanan melalui terowongan ruang waktu selama 1 jam, dia tercengang ketika dia tiba di alam rahasia Huangfu di pegunungan hukuman surgawi. Karena ketika mereka melangkah keluar dari ruang waktu aula gerbang luar, tempat-tempat yang mereka lihat, apakah itu di antara pegunungan, hutan, atau paviliun, semuanya dihiasi dengan lentera, merah cerah dan meriah. Tuan Sekte Tua, Anda kembali, pada saat ini, seorang murid perempuan dari sekte luar membungkuk dalam-dalam kepada Tan Yun sambil tersenyum. Iya, Tan Yun mengangguk, menunjuk ke sekte yang menyala, dan bertanya, untuk apa ini, ucap dari Tan Yun. Lapor ke Master Sekte Lama, murid perempuan itu dengan hormat berkata, ini adalah dari orang tua, Master Sekte Anda, Tang Zunseng, tuan muda kedua dari keluarga Si Hong, mengatur pengaturannya bersama-sama, ucap dari murid itu. Tuan Raja, Tuan Suci Tang Zun, dan tuan muda kedua di mulut murid perempuan itu adalah calon ayah mertua Tan Yun. Di mana ayah mertuaku dan yang lainnya, ucap Tan Yun sambil tersenyum. Laporkan kepada Master Sekte yang lama, mereka masih membuat pengaturan untuk kamar pernikahanmu, seharusnya di lembah peri nomor 1 Anda sekarang. Ucap murid perempuan itu tersenyum dengan hormat. Oke, kalau begitu, ucap Tan Yun. Kemudian Tan Yun mengambil beberapa gadis dengan senyum seperti bunga, terbang melalui wilayah rahasia Huangfu yang meriah. Itu butuh 2 menit. Kemudian dia datang ke lembah peri nomor 1 di gerbang suci berjasa. Feng Jingru, yang baru saja mendarat di lembah peri dan sibuk, datang ke Tan Yun dengan gembira, Yuner, kalian kembali, ibu masih khawatir melewatkan hari yang baik. Itu adalah hari yang baik untuk menikah, 10 hari kemudian, kamu bisa menikah, ucap dari Feng Jingru. Tan Yun berkata sambil tersenyum, oke, kalau begitu menikah dalam 10 hari, dan kemudian pesta perayaan penghancuran wilayah iblis akan diadakan bersama. Sebelum Tan Yun selesai berbicara, Feng Jingru mengabaikan Tan Yun, tetapi berkata sambil tersenyum, Su Bing, Kiner, Xiao, Xianer, Meng Yi, Bibi membuat pakaian pengantin untukmu sesuai dengan sosokmu, kamu harus mencobanya dengan bibimu, apakah itu cocok atau tidak, ayo, ucap dari Feng Jingru. Kelima gadis itu sangat menawan, mereka menganggukkan kepala. Uhuk, Tan Yun terbatuk ringan. Ibu, apakah kamu hanya membuat 5 set gaun pengantin, ucap dari Tan Yun. Iya, Feng Jingru memutar matanya ke arah Tan Yun, bukankah kamu hanya memiliki 5 tunangan? Aku membuat 5 apakah mungkin untuk membuat 6 set, ucap dari Feng Jingru. Itu, Tan Yun melangkah maju dan mengerutkan hidungnya, 5 set tidak cukup, kita perlu menambahkan 2 set lagi, ucap dari Tan Yun. Apa, 2 set lagi? Ucap Feng Jingru tertegun sejenak, tidak ada kelegaan di antaranya. Tan Yun tertawa dan berkata, hahaha, putramu menemukan 2 menantu lagi, ucap dari Tan Yun. Feng Jingru tertegun sejenak, lalu menatap Tan Yun dan berkata, kamu sudah memiliki Su Bing dan Kiner, 5 dari mereka, sekarang, mereka masih peduli, ucap dari Feng Jingru. Kemudian, Feng Jingru mengirim transmisi suara ke 5 gadis termasuk Su Bing. Kamu tidak bisa terlalu terbiasa dengannya, dia memilikimu. Itu berkahnya, bagaimana dia bisa melakukannya, dan menemukan yang lain, ucap dari Feng Jingru. Namong Yukin maju selangkah, memegang lengan kanan Feng Jingru, tersenyum manis, dan berkata, Ibu, Anda tidak perlu bertanya tentang ini, hanya itu yang kami inginkan, ucap dari Namong Yukin. Oke, tapi Kiner, kamu dibesarkan oleh ibu, kamu harus mengawasi Yuner mulai sekarang, dan kamu tidak bisa membiarkan dia mengacau lagi, ucap dari Feng Jingru melalui transmisi suara. Yah, ucap Namong Yukin melalui transmisi suara. Pada saat ini, Feng Jingru memandang Sue Zian di samping kelima putri Su Bing. Dia maju selangkah, memegang tangan Sue Zian, dan berkata, Zian, bibiku selalu menyukaimu sejak kecil,
dan kamu akan menikahi Yuner di masa depan, ucap dari Feng Jingru. Ah, Sue Ziyan tertegun sejenak, lalu buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, Bibi, bukan karena Ziyan menikahi Tan Yun, ucap dari Sue Ziyan. Setelah mengatakan ini, Sue Ziyan tiba-tiba merasa kosong di hatinya. Dan Feng Jingru tercengang. Tan Yun melangkah maju dan berkata, Ibu, tunggu sebentar, saya akan memanggil mereka, ucap dari Tan Yun. Setelah itu, kedua menara terbang keluar dari telinga Tan Yun. Salah satunya adalah menara suci ruang waktu biji sesawi biasa, dan yang lainnya adalah menara suci Tan Yun yang indah. Menghadapi dua menara, Tan Yun berkata dengan lembut, Si Nying, Ruoxi, berhenti berkultivasi untuk saat ini, keluar dan temui ibuku, ucap Tan Yun. Boom! Setelah pintu menara terbuka, Tang Xinying dalam gaun hitam, Gongsun Ruoxi, yang mengenakan gaun hijau panjang, terbang keluar dari gerbang menara dan muncul di samping Feng Jingru. Dia berkata serempak, aku sudah melihat bibiku, ucap dari mereka berdua. Ayo pergi, kamu dan Bibi, kembali ke Gunung Peri Bibi, Bibi akan cepat dan membuatkan gaun pengantin untukmu, ucap dari Feng Jingru. Tang Xinying dan Gongsun Ruoxi sangat menawan dan dengan malu-malu menganggukkan kepala mereka. Aku akan ikut untuk melihat, ucap Tan Yun tersenyum. Kamu tidak diizinkan pergi, ucap dari Feng Jingru. Setelah Feng Jingru mengatakan itu, dia membawa ketujuh putrinya ke udara dan terbang menuju wakil puncak berjasa. Kakak ipar, saya sedikit tidak nyaman. Saya ingin kembali ke lembah peri saya untuk beristirahat, ucap Sue Ziyan tersenyum. Silakan, ingatlah untuk minum anggur pernikahan dalam 10 hari, ucap Tan Yun sambil tersenyum. Yah, tentu saja, ucap dari Sue Ziyan tertawa, sudut roknya terbang, dan dia berbalik dan terbang. Pada saat ini, tidak ada yang memperhatikan bahwa ketika Sue Ziyan terbang melintasi kehampaan, air mata kristal mengalir dari matanya yang indah dan menetes ke dalam kehampaan. Setelah Sue Ziyan kembali ke paviliun lembah peri, dia berdiri ramping dan anggun di langit di depan jendela, Ziam menatap pemandangan indah di luar jendela. Di benaknya, potongan-potongan kenalannya dengan Tan Yun sebagai murid sekte luar muncul hingga sekarang. Pada saat ini, Tan Yun adalah sosok murid luar, murid dalam, murid abadi, dan murid suci, yang melekat di benaknya. Setelah waktu yang lama, Sue Ziyan mengerucutkan bibirnya, air mata menetes, dan berteriak dalam hatinya, Tan Yun, tahukah kamu, aku menyukaimu. Ziyan benar-benar menyukaimu untuk waktu yang sangat lama. Kamu tahu, saat aku berada di pintu luar, aku sudah menyukaimu, karena kakakku Mengyi dan aku sedekat saudara perempuan, jadi aku selalu mengubur perasaanku untukmu di lubuk hatiku, ucap dari Sue Ziyan di dalam hatinya. Pada saat yang sama, di lembah peri nomor 1, Feng Qingcheng terbang keluar dari menara sucinya dan berdiri ramping di depan Tan Yun. Qingcheng tersenyum, selamat atas pernikahanmu, ucal Feng Qingcheng. Meskipun Feng Qingcheng tersenyum, hatinya penuh kehilangan. Terima kasih, Tan Yun berkata sambil tersenyum, saya berharap semoga Anda beruntung menemukan pria Anda, ucap Tan Yun. Feng Qingcheng tersenyum dan menggelengkan kepalanya, tepat ketika dia hendak mengatakan sesuatu, tawa Feng Tianlun datang dari belakangnya, Qingcheng, kapan kamu kembali bersama Master Sekte Lama, ucap dari Feng Tianlun. Feng Tianlun dan Tang Yongsheng, yang datang sambil tersenyum berdampingan. Ayah, kami baru saja belum lama ini, ucal Feng Qingcheng menyapanya sambil tersenyum. Saya telah melihat Master Sekte yang lama, ucap Feng Tianlun membungkuk dalam-dalam pada Tan Yun. Jangan terlalu sopan, ucap Feng Tianlun. Setelah Tan Yun membantu Feng Tianlun, dia membungkuk sedikit kepada Tang Yongsheng dan berkata, aku telah melihat ayah mertua, ucap dari Tan Yun. Qingcheng, paman dan ayahmu, ada yang ingin dibicarakan dengan Yun, jadi kamu bisa pergi berbelanja sendirian, ucap dari Tang Yongsheng. Oke, kalau begitu aku tidak akan mengganggumu, ucap Feng Qingcheng tersenyum, sudut roknya terbang, dan dia terbang menjauh dari lembah peri nomor 1. Kemudian, Tan Yun dan Feng Tianlun, dan Tang Yongsheng memasuki aula lembah abadi nomor 1. Ayah mertua, saya tidak tahu mengapa Anda mencari menantu laki-laki Anda, ucap Tan Yun dan keduanya bertanya setelah mereka duduk. Tang Yongsheng dan Feng Tianlun saling memandang dan berkata sambil tersenyum, Yuner, ayah mertua berteman baik dengan kepala klan Feng. Kepala klan Feng terlalu malu untuk membuka mulutnya, jadi dia meminta ayah mertua untuk menjadi perantara, ucap dari Tang Yongsheng.
Feng Tianlun di samping tertawa mengangguk. Tan Yun tersenyum dan berkata, "Baiklah, ayah mertua, tolong beritahu saya," ucap Tan Yun. Tang Yongsheng berkata dengan ramah. "Yuner, apa pendapatmu tentang gadis kinceng ini?" ucap Tang Yongsheng. Tan Yun berkata dengan jujur, dia berbaik hati, cerdik, menawan, dan berbakat. Ucap dari Tan Yun. "Saya tidak berharap Yuner memiliki pendapat yang begitu tinggi tentang kinceng, Yuner. Patriark Feng ingin menjodohkan kinceng denganmu, bagaimana?" ucap dari Tang Yongsheng. Mendengar ini, Tan Yun tercengang. Dia tidak menyangka Tang Yongsheng ada di sini untuk menjadi mak comblang. "Ayah mertua, dan Patriark Feng, saya dan Kinceng sudah saling kenal selama bertahun-tahun, tetapi kami adalah orang kepercayaan. Hubungan antara anak-anak dan orang tua bukanlah sesuatu yang dapat dicapai dengan tetua, dan saya harap kedua tetua tidak perlu khawatir tentang saya dan Kinceng," ucap dari Tan Yun. Kata-kata Tan Yun sangat halus, tetapi dia menolak. Feng Tianlun tersenyum canggung. Wajah Tang Yongsheng berubah serius dan berkata, "Yuner, bagaimana jika gadis ini Kinceng menyukaimu?" ucap dari Tang Yongsheng. Tan Yun berkata sambil tersenyum, "Ayah mertua, berhenti bercanda, bagaimana Kinceng bisa menyukaiku?" ucap dari Tan Yun. Feng Tianlun menghela nafas dan berkata, "Master Sekte Lama, Anda tahu. Gadis itu, Kinceng adalah anak berkulit tipis yang menyembunyikan segala sesuatu di dalam hatinya. Jika tidak menyukaimu, dia tidak akan membutuhkan waktu setahun penuh untuk membuat patung untukmu. Master Sekte Lama, bawahan ini yakin bahwa gadis ini, Kinceng, sangat menyukaimu, dan sekarang dia tergantung pada apa yang kamu maksud. Jika kamu mengangguk, Kinceng pasti akan sangat bersedia menikahimu," ucap dari Feng Tianlun. Setelah mendengar ini, Tan Yun jatuh ke dalam pemikiran yang mendalam, dan setelah waktu yang lama, Tan Yun berkata dengan tulus, "Kalian berdua tidak perlu khawatir tentang ini, aku akan berbicara dengan Kinceng," ucap dari Tan Yun. "Oke, ini yang terbaik, ini urusan anak muda, kamu putuskan sendiri," ucap dari Feng Tianlun tiba-tiba tidak bisa menutup mulutnya dengan senang hati. Sesaat kemudian, di tanah suci berjasa, di Sungai Qingqing. Feng Kinceng sendirian, duduk di tengah 100 bunga, tangannya yang lembut dan tanpa tulang menggenggam kelopak seikat bunga, bibir merahnya terbuka sedikit, dan suara surga terdengar. "Jangan suka, tidak suka," ucap dari Feng Kinceng sambil mencabut bunga. Pada saat ini, dia tidak menyadari bahwa Tan Yun telah muncul di belakangnya. Tan Yun diam-diam menatap Feng Kinceng, bertanya-tanya apa yang dia lakukan. Ketika dia menarik bunga di tangannya sampai hanya satu kelopak yang tersisa, dia gemetar, "Aku menyukainya," ucap Feng Kinceng. Saat berikutnya, Tan Yun memperhatikan bahwa tubuh Feng Kinceng sedikit bergetar, dia tahu dia menangis. Dia tidak menyukaiku, dia tidak menyukaiku. Tapi aku sangat menyukainya, apa yang harus aku lakukan? Ketika kupikir pengantin wanita itu bukan aku, hatiku terasa seperti pisau." Feng Kinceng mengangkat matanya yang berlinang air mata dan tersedak, "Saat itu, aku ingin memberinya obat, tetapi dia melihatnya. Untuk menyelamatkanku, dia melepas pakaianku dan melihat tubuhku. Wow, aku sangat sedih. Dia menggertak orang seperti ini, kenapa dia tidak menyukaiku?" ucap dari Feng Kinceng. Tangisan Feng Kinceng diteruskan ke telinga Tan Yun di belakangnya. Tan Yun berbisik, "Kamu sangat cantik, aku adalah pria normal di dunia, siapa yang tidak menyukaimu?" ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, Feng Kinceng menangis, "Aku baru saja meraih kelopaknya, kenapa dia di sini?" ucap dari Feng Kinceng. Suara Feng Kinceng berhenti tiba-tiba, dan kemudian dia perlahan melihat ke belakang, tetapi ketika dia melihat pria yang memikirkannya tersenyum dan menatapnya, jantungnya berdebar kencang dan dia sedikit kewalahan. Tan Yun menarik napas dalam-dalam, melangkah maju, dan duduk di rumput dengan Feng Kinceng berdampingan. Keduanya terdiam beberapa saat. Setelah waktu yang lama, Feng Kinceng menangis dan memecah kesunyian, "Kamu menyukaiku, tetapi bukan cinta, kan?" ucap dari Feng Kinceng. "Iya," Tan Yun mengangguk dengan jujur, memandang Feng Kinceng ke samping, dan berkata dengan tulus, "Kamu tidak keberatan, aku sudah memiliki Subing dan Yukin di sisiku," ucap dari Tan Yun. "Aku tidak keberatan," Feng Kinceng mengangguk berat. "Tan Yun, jangan malu, aku tidak akan membiarkanmu menikah denganku sekarang. Aku akan menemanimu ke dunia abadi dan berada di sisimu,
Aku akan menunggumu sampai saat kamu jatuh cinta padaku, ucap dari Feng Qincheng. Mendengar ini, Tan Yun mengangguk sambil tersenyum, dan berbalik untuk membantu Feng Qincheng menghapus air mata dari sudut matanya. Feng Qincheng tertawa terbahak-bahak, mengulurkan jari kelingkingnya, seperti peri nakal, dan berkata sambil tersenyum, "Hei, gantung dirimu dengan kail, kamu harus berjanji padaku bahwa ketika kamu jatuh cinta padaku, kamu harus menikah denganku." Tentu saja, jika kamu tidak bisa jatuh cinta padaku, aku akan menunggu sampai kehidupanmu selanjutnya, ucap dari Feng Qincheng. Kalimat ini membuat Tan Yun sangat tersentuh. Tan Yun menarik napas dalam-dalam, dan senyum menawan muncul di sudut mulutnya, dia menjulurkan jari kelingkingnya dan mengaitkan jari kelingking Feng Qincheng. "Hihi, Cap," ucap Feng Qincheng berkata sambil tersenyum. "Oke." Tan Yun tersenyum dan menekan ibu jari Feng Qincheng erat-erat dengan ibu jarinya. Setelah itu, mereka berdua, seperti sepasang dewa, duduk di rumput dan berbicara tentang dunia. Waktu berlalu, 10 hari kemudian. Saat ini waktu senja, di alam rahasia Huangfu, gerbang suci gunung kuno Huangfu. Pada saat ini, lapangan Tiangong yang tergantung di langit di atas gunung kuno Huangfu dipenuhi dengan jamuan makan. Di luar lapangan Tiangong, di kehampaan dengan radius 10.000 mil, ada menara harta sihir yang tergantung di langit. Di menara giok ini, perjamuan pernikahan ditempatkan, dan ada hampir 10 miliar kultivator yang berada di atas alam penyempurnaan jiwa di benua hukuman surgawi. Semua kultivator ini adalah kultivator yang telah kembali dari penghancuran domain iblis, dan mereka juga murid dari kekuatan afiliasi Huangfu Shengzong. Di lapangan Tiangong yang besar, di kursi yang terisi, ada eksekutif tingkat tinggi Huangfu Shengzong di 5 alam rahasia abadi, Huangfu, jiwa spiritual, Wuliang, dan Qili. Dan puluhan juta murid Huangfu Shengzong duduk di puncak gunung kuno Huangfu di bawah Tiangong. Di perjamuan, ada sederetan makanan dan anggur lezat yang mempesona, yang cukup kaya. Pada saat ini, di depan lapangan Tiangong, ada deretan kursi lagi. Di kursi, orang tua Tan Yun, Tan Feng dan Feng Jingru, orang tua Si Hongxiao, Si Hongshengtian dan Zhong Wuan, ayah Tang Mengyi dan Si Nying, Tang Yongsheng, dan ayah Tan Taixianer, kakek Su Yu dan Namong Yukin. Feng Jingru melihat waktu, dan berkata kepada Yuan Fengjun, kepala penegak hukum sesepuh dari Sekte Suci Alam Rahasia Huangfu di sampingnya, waktunya telah tiba, dan pernikahan dapat dimulai, ucap dari Feng Jingru. Baik Nyonya, setelah Yuan Feng dengan hormat menerima perintah itu, sebuah suara nyaring bergema di langit, hari ini adalah hari besar Master Sekte Lama dari Sekte Suci Huangfu. Izinkan tetua penegak hukum untuk membiarkan Anda tahu. Istri pertama dari Raja Lama adalah Shen Subing, yang merupakan anggota terhormat saya dari divisi berjasa Huangfu Shengzong. Yang kedua dan ketiga adalah putri tertua dari dinasti Tang Zun, Tang Mengyi, dan putri ke-10, Tang Xinying. Yang keempat adalah Namong Yukin, putri angkat dari keluarga Tan. Yang kelima adalah Tan Taixianer, satu-satunya putri Su Yu, Master Sekte Huangfu saat ini. Yang keenam adalah permata dari seluruh keluarga Si Hongxiao. Yang ketujuh adalah mantan murid Huangfu Shengzong dan sahabat Raja Lama Gong Sun Ruoxi. Selain itu, penatua penegak hukum ini, sesuai dengan niat Raja Lama itu, diinformasikan di seluruh benua Huangfu. 7 istri Master Sekte Lama tidak diklasifikasikan sebagai selir, ucap dari Yuan Feng. Begitu kata-kata ini keluar, penonton tercengang. Satu demi satu, Master Sekte Lama yang pertama dari jenisnya di benua Huangfu. Anda harus tahu bahwa dalam opini publik, poligami adalah normal, tetapi saya belum pernah mendengarnya, terlepas dari apakah itu selir atau selir. Setiap orang yang belum pernah mendengarnya tidak hanya mendengarnya hari ini, tetapi juga akan segera menyaksikannya. Yuan Fengjun berteriak keras. Sekarang, dengan sambutan hampir 10 miliar orang, kami telah mengundang pengantin pria Tan Yun, pengantin wanita Shen Subing, Namong Yukin, Tang Mengyi, Tang Xinying, Si Hongxiao, Tan Taixianer, Gong Sun Ruoxi, ucap Yuan Feng. Bagus, kata, baik, dari hampir 10 miliar kultivator mengguncang langit. Pada saat berikutnya, pemandangan yang mengejutkan, pemandangan paling indah dan indah sejak zaman kuno, muncul. Tetapi melihat hampir 10 miliar pembudidaya, mereka semua berdiri satu demi satu, semua memegang pedang, menunjuk ke langit, melemparkan mantra cahaya pedang berwarna-warni.
Adegan hampir 10 miliar orang melepaskan cahaya pedang, sungguh mengejutkan. Untuk sesaat, sekelompok cahaya pedang yang terang melesat ke langit seperti kembang api. Pada saat ini, Tan Yun, yang mengenakan pakaian pengantin pria, tampan dan 7 pengantin wanita yang mengenakan pakaian pengantin merah cerah dan ditutupi dengan jilbab merah terbang dari langit dan mendarat di lapangan Tiangong. Di hari bahagia ini, wajah tampan Tan Yun dipenuhi dengan senyum bahagia dari lubuk hatinya. Adapun 7 gadis berhijab, masing-masing dari mereka sangat cantik sehingga orang hanya bisa menghela nafas melihat keajaiban Sang Pencipta. Wajah cantik ketujuh gadis itu memaknai apa itu kebahagiaan. Tan Yun dan ketujuh putrinya berjalan berdampingan di karpet merah di tengah kursi di kedua sisi lapangan Tiangong. Di belakang 7 gadis itu, Sue Ziyan, Sen Suzhen, Namong Ruksue, Feng Qingcheng, Murong Sishi, 5 pengiring pengantin juga merupakan pemandangan yang indah. Di antara 5 pengiring pengantin, Sue Ziyan tidak secantik 4 pengiring pengantin lainnya, tetapi dia memiliki temperamen unik yang membuatnya terlihat sama cantiknya. Tan Yun dan ketujuh pengantin berjalan di atas karpet langkah demi langkah hampir 10 miliar kultivator dalam radius 10.000 mil terus melepaskan cahaya pedang yang menyilaukan naik ke langit, membuat pernikahan ini luar biasa megah dan penuh warna. Tan Yun dan pengantin wanita berhenti ketika mereka sampai di depan kursi. Yuan Fengjun mengangkat tangannya sedikit, memberi isyarat kepada hampir 10 miliar kultivator untuk berhenti melepaskan cahaya pedang. Nyonya tua, bisakah kita mulai? Ucap Yuan Fengjun bertanya dengan hormat kepada Feng Jingru di kursi. Setelah Feng Jingru mengangguk, Jun Yuan Feng tampak serius dan berteriak, pengantin sudah siap, ucap Yuan Feng. Tan Yun dan ketujuh pengantin berbalik menghadap ke langit. Satu busur ke langit dan bumi, ucap dari Yuan Feng. Sementara Yuan Fengjun berteriak, Tan Yun dan ketujuh putrinya berlutut dan membungkuk ke langit dan bumi. Di hati Tan Yun dan 7 wanita, pemujaan langit dan bumi ini tidak menyembah makhluk abadi di dunia abadi, juga tidak menyembah dewa di dalam para dewa. Apa yang mereka sujud adalah surga yang memelihara segala sesuatu, dan tanah yang memberikan pengabdian tanpa pamrih kepada umat manusia. Pemujaan kedua ke aula tinggi, ucap Yuan Feng. Ketika suara penuh Yuan Feng terdengar, Tan Yun dan ketujuh putrinya bangkit dan menghadap Feng Jingru, Tan Feng, Su Yu, Tang Yongsheng, Si Hongsheng Tian, dan Zhong Wuan yang di kursi, dan berlutut dan menyembah. Bagus, anak baik, ke-6 orang termasuk Feng Jingru di meja tertawa dan menangis. Itu adalah air mata kegembiraan. Itu juga air mata orang tua yang senang dan enggan ketika melihat putri mereka menikah. Suami dan istri berlutut dan menyembah, ucap Yuan Feng. Dalam suara Jun Yuan Feng, setelah Tan Yun dan ketujuh putrinya bangun, dia menghadap ketujuh putrinya, dan berlutut dengan 7 putrinya di seberang hijab. Upacara selesai, Yuan Fengjun berteriak, mulai sekarang, Tan Yun dan Sen Subing, Namong Yukin, Tang Mengyi, Tang Xinying, Si Hong Xiao, Tan Tai Xianer, dan Gong Sun Ruoxi akan resmi menjadi suami istri. Saya berharap Anda semua panjang umur dan hidup bahagia, ucap Yuan Feng. Setelah jeda, Yuan Feng berkata lagi, Tuan Sekte Lama telah menjelaskannya secara khusus, dan ucapan selamat dihilangkan. Sekarang mari kita bersorak untuk pernikahan Master Sekte Lama, ucap dari Yuan Feng. Sorak-sorai dan berkah dari para pembudidaya berkumpul bersama, merobek awan, dan bertahan lama. Setelah itu, Tan Yun dan ketujuh putrinya bersulang untuk orang tua di meja masing-masing. Feng Jingru memandang kelima pengiring pengantin sambil tersenyum dan berkata, Ziyan, Anda harus mengirim pengantin wanita ke kamar pengantin lembah peri nomor 1, di Tanah Suci berjasa, ucap Feng Jingru. Ibu, kamar pengantin sudah siap, Ibu. Saya ingin merepotkan Anda untuk membuat beberapa pengaturan sebelum gelap, ucap dari Tan Yun. Setelah itu, Tan Yun mengorbankan hati Hong Meng dan melayang di depan Feng Jingru. Kemudian, tirai cahaya lembut menyelimuti ketujuh orang putri dan 5 pengiring pengantin dengan Feng Jingru, semua orang tersedot ke dalamnya. Ketika Feng Jingru datang ke dunia Hong Meng dan melihat rumah Tan yang dihancurkan di kota suci bulan, dia terkejut. Setelah keterkejutan, Feng Jingru berjalan ke rumah Tan dengan akrab, dan mulai mengatur 7 kamar pernikahan dengan 5 pengiring pengantin. Dan di 7 paviliun, Paviliun Subing, Paviliun Yukin, Paviliun Xiao, Paviliun Mengji, Paviliun Xinying, Paviliun Xianer, dan Paviliun Ruoxi, diproduksi masing-masing tergantung di 7 paviliun. Setelah itu, 7 putri termasuk Sen Subing,
yang menutupi kepala mereka, memasuki paviliun mereka dengan bantuan pengiring pengantin, dan kemudian menunggu malam tiba. Adapun mengapa menunggu malam tiba, hei kamu mengerti. Di Tan Mansion, Feng Jingru menyaksikan dengan ramah, dan kelima pengiring pengantin berkata, di masa depan, kamu akan mengikuti Yuner ke alam abadi untuk membalas dendam. Jika kamu mau, bibiku juga akan mengatur asrama untukmu di sini, ucap dari Feng Jingru. Sue Zian tertawa dan berkata, ya, ucap Sue Zian. Nangong Ruksue, Sen Suzhen, Murong Sishi, Feng Qingcheng saling memandang dan mengangguk. Setelah itu, kelima putri dan Feng Jingru membuat 5 plakat, Paviliun Ruksue, Paviliun Suzhen, Paviliun Sishi, Paviliun Qingcheng, dan Paviliun Xian, yang digantung di lantai 5 di loteng. Pada saat yang sama, matahari terbenam. Di lapangan Tiangong di atas gunung kuno Huangfu, Tan Yun naik ke langit, mengangkat gelas anggurnya, dan melihat sekeliling ke hampir 10 miliar kultivator. Meskipun suaranya lembut, itu jelas mencapai telinga semua orang. Dengan perjamuan pernikahan saya ingin mengucapkan selamat kepada kalian semua di sini, telah menghancurkan domain iblis untuk kepentingan umat manusia di benua Huangfu. Tan Yun berkata dengan keras, semuanya, minumlah, kalian tidak akan pulang jika tidak mabuk, ucap Tan Yun. Setelah berbicara, Tan Yun meminum semua anggur di gelasnya. Dengarkan kata-kata Master Sekte Lama, dan minumlah sebanyak yang Anda suka. Tidak masalah, dengarkan kata-kata Master Sekte Lama hari ini. Master Sekte Lama mengatakan bahwa jika Anda tidak mabuk, maka semua orang untuk minum. Oke, hahaha, kalau begitu kita akan minum dalam gelap hari ini. Kerumunan bersorak dan minum. Kepalanya penuh bintang, dan bulan yang cerah terbenam di langit. Di antara hampir 10 miliar kultivator, lebih dari setengahnya mabuk dan tidak sadarkan diri, dan sisanya masih minum dengan bebas. Malam sudah gelap, dan Tan Yun tidak tahu harus berbuat apa sampai dia minum dengan ayah dan ketiga ayah mertua di tanah. Lalu setelah itu, Tan Yun terbang keluar dari lapangan Tiangong dengan semangat tinggi, dan terbang jauh ke lembah abadi nomor 1 di Tanah Suci Berjasa. Setelah Tan Yun memasuki aula utama, dia tidak sabar untuk mengorbankan hati Hongmeng. Jantung Hongmeng ditangguhkan di tengah aula, dan Tan Yun memasuki jantung Hongmeng dan terbang ke rumah Tan di hadapan sinar bulan. Feng Jingru, yang menantikannya di luar mansion, menatap Tan Yun dengan tegas, Yuner, hari ini adalah hari besarmu, sudah hampir waktunya, jangan biarkan mereka menunggu dengan sia-sia, ucap dari Feng Jingru. Ibu, kamu salah, ucap Tan Yun tersenyum dan melangkah ke rumah Tan, tetapi ditarik oleh Feng Jingru, dan berbisik, oh, ini malam pernikahan, kamu harus memenuhi harapanmu dan melahirkan cucumu sesegera mungkin, ucap dari Feng Jingru. Jejak garis hitam muncul di dahi Tan Yun, ibu, jangan khawatir, mulai sekarang, cucu dan cucumu akan kenyang, tetapi tidak sekarang, ucap dari Tan Yun. Ketika Feng Jingru ingin mengatakan sesuatu, Tan Yun tersenyum dan kemudian berjalan menuju rumah Tan. Yuner, kirim ibumu keluar, ibu dan ayahmu masih memiliki sesuatu untuk didiskusikan, teriak Feng Jingru. Anakmu patuh, ucap Tan Yun. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Feng Jingru merasa pusing untuk beberapa saat, dan muncul di lembah peri nomor 1. Dan Tan Yun yang ada di dunia Hongmeng, masih berjalan di sekitar rumah Tan. Tan Yun menghela nafas lega. Menurutnya, sekarang bukan saatnya punya anak, belum terlambat untuk menunggu balas dendam. Jika Tan Yun memiliki anak, Tan Yun akan memiliki ikatan dan tanggung jawab. Bukannya Tan Yun tidak mau bertanggung jawab, tetapi akan ada banyak musuh di masa depan. Jika Tan Yun memiliki anak sekarang, Tan Yun mungkin tidak dapat mempertahankan keselamatan anak-anak. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun menggosok tangannya dan berkata sambil tersenyum, 7 kamar pengantin, mana yang harus aku kunjungi dulu, ucap dari Tan Yun. Suara Tan Yun keras, dan sepertinya dia sengaja memberitahu ke-7 pengantin wanita. Di dalam hatinya, bagaimanapun, di Tan Mansion ini, tidak ada orang lain selain 7 putri, dan tidak ada orang lain yang bisa mendengarnya, kan? Di 7 kamar pengantin, 7 wanita menutupi kepala mereka dan duduk di tepi sofa, jantung mereka berdebar kencang. Namun, tindakan Tan Yun selanjutnya mengejutkan ke-7 gadis itu. Uhuk-uhuk, Tan Yun terbatuk ringan di halaman rumah Tan, dan kemudian berkata dengan keras, 7 wanita cantik,
suami ini berpikir tidak adil untuk memasuki kamar pengantin siapapun terlebih dahulu, jadi mari kita pergi ke kamar pengantin Subing bersama ke paviliun Subing. Ayo pergi. Yukin, Xiao, Xianer, Meng Yi, Ruoxi, Xinying, tunggu, suamimu akan memelukmu satu persatu, ucap dari Tan Yun. Ketujuh gadis itu merasa malu ketika mereka mendengar ini. Pada saat ini, Sue Zian, Shen Suzhen, Feng Qingcheng, Murong Sishi, dan Namong Ruxue, yang belum tertidur di 5 paviliun lainnya, terpana. Mereka tidak menyangka bahwa Tan Yun benar-benar ingin berbagi ranjang dengan 7 istrinya di malam pernikahan mereka. Pada saat ini, pengingat Tante Xianer datang dari paviliun Xianer. Suamiku, kamu harus lebih tenang, 5 pengiring pengantin, Zian dan Qingcheng, juga tinggal di Tan Mansion, ucap dari Tante Xianer. Setelah mendengar itu, suara Shen Subing terdengar, dia ingin kita melayani dia pada saat yang sama, dia memang berpikir licik, ucap dari Shen Subing. Iya, Sister Shen benar, suami, Anda terlalu buruk. Pada saat ini, si suara Yao Si Hong Xiao datang dari kabinet. Itu benar, penjahat besar, ucap suara indah Gongsun Ruoxi juga terdengar, dan itu yang paling keras. Oke, apakah kalian memberontak, ucap Tan Yun sambil tersenyum. Ini pemberontakan, suara Gongsun Ruoxi masih yang paling keras. Oke, sangat bagus. Tan Yun menelan ludahnya dan tertawa, hahaha, kalau begitu aku akan menaklukkan kalian semua malam ini. Karena kamu yang paling keras, Ruoxi, mari kita mulai dengan kamu dulu, ucap dari Tan Yun. Begitu dia selesai berbicara, Tan Yun menghilang dari udara tipis. Detik berikutnya, embusan angin bertiup membuka pintu paviliun Ruoxi. Setelah Tan Yun memasuki lantai 2, dia berjalan ke kamar pengantin, lalu menutup pintu dan memasang kedap suara penghalang. Kemudian, Tan Yun melintas, muncul di sofa, menjulurkan jari, dan mengangkat jilbab Gongsun Ruoxi. Gongsun Ruoxi mengerutkan bibir merahnya dan menundukkan kepalanya, tidak berani menatap tatapan berapi-api Tan Yun. Angkat kepalamu, ucap Tan Yun meletakkan jarinya di dagu Gongsun Ruoxi dan mengangkat kepalanya. Mata Tan Yun menunjukkan ekspresi obsesi, dan berkata dengan lembut. Ruoxi, ketika kamu tidak memakai bedak, kamu sudah cantik dan halus, saya tidak berharap bahwa setelah Anda merias wajah, Anda akan lebih cantik, ucap dari Tan Yun. Gongsun Ruoxi berkata sambil tersenyum, mulut yang buruk, ucap dari Gongsun Ruoxi. Gongsun Ruoxi membuat suara rendah yang gembira sebelum dia selesai berbicara, dan kemudian, dia tiba-tiba melebarkan matanya yang indah, tetapi Tan Yun yang menundukkan kepalanya dengan dominan dan dengan penuh semangat mencium bibir merahnya. Bulu matanya yang panjang dan melengkung berkibar, dan dia menutup matanya yang indah, dan dengan cepat menanggapi ciuman Tan Yun. Tan Yun meletakkannya di sofa, menundukkan kepalanya di samping telinganya, dan berkata dengan lembut, malam ini akan menjadi momen yang tidak akan pernah kamu lupakan, ucap dari Tan Yun. Aku khawatir, kamu harus bersikap lembut, ucap dari Gongsun Ruoxi menutup matanya erat-erat dan menghembuskan napas rulan bergumam. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.